ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayati ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, subuh ini kita dapat kembali melanjutkan. Ini Pak Dokter lagi di bandara apa? Di stasiun Pak Ustadz, tunggu stasiun. boarding sebentar. Siap Pak. Ya, Alhamdulillah pagi ini adalah bagian dari wujud syukur kita atas kemerdekaan Indonesia. Beraktivitas, ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ya. Karena hakikat syukur itu adalah ketika kita dapat melepaskan belenggu dari penjajahan yang membuat kita jauh dari Allah dan kita berusaha dekat dengan Allah. Hakikatnya sebetulnya itu. Ya, karena kita tak lagi berhadapan dengan agresi militer. Nah, saat ini pilihannya ada pada kita, ya. Bagaimana kita melepaskan belenggu kemalasan, ya, belenggu sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, kemudian kita lebih mendekat kepada kebaikan, lebih dekat kepada Allah, lebih mempersiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja, ya. Hari ini kita lanjutkan, walaupun Pak Dokter sesinya kalau bisa pesannya itu berkaitan dengan BPUPKI tentang kemerdekaan, tetapi kita lanjutkan karena di ayatnya itu kebetulan tidak berkaitan dengan itu, tapi mudah-mudahan nanti ada satu statement yang bisa kita kaitkan. Ya, kita masuk ke ayat, saya share dulu supaya enak. Sekarang itu 226 sampai 228. Ya. Mari kita tadarus dulu. Sudah ketemu, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur.
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya terkait dengan aturan-aturan dalam
berkeluarga. Mari kita cermati satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini kita temukan makna al-ila. Al-ila maknahu adalah al-bu'adu. Ila itu artinya adalah al-bu'du, menjauh. Ya. Al-bu'du itu dari kata ba'id. Ya. Ka'annahu ta'ala, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lilladzina yu'luna mutaba'idina min nisaihim, kepada mereka yang menjauhi istri-istri mereka. Nah, mutaba'idin. Jadi al-ila itu al-bu'adu. Ya. Bagi orang-orang yang melakukan ilah terhadap istri-istri mereka, artinya bersumpah untuk tidak akan mencampuri istri mereka, ya, diberi tangguh atau menunggu sampai selama 4 bulan. Jika mereka kembali, idza raja'u. Maksudnya jika mereka kembali adalah ketika mereka rujuk. Jadi mungkin diawali dengan adanya konflik. Ini perlu perhatian bahwa keluarga sakinah itu bukan keluarga jempling dari masalah. Adem, tentrem gitu. Kita sering berpikir gitu. Yang namanya hidup sendirian, berdua, apalagi lebih banyak lagi, ya. Maka ada ruang-ruang konflik, ada ruang-ruang di mana kita bakal berselisih. Nah, ini. Maka sakinah itu yang cerdas bisa manajemen, bisa menyelesaikan konflik-konflik itu berujung dengan kebaikan. Nah, mustahil satu keluarga ini adem ayem dia nggak pernah. Nah, itu. Ya, maka Allah berikan ayatnya gitu. Ya, Allah berikan ayatnya, berikan SOP-nya, berikan aturannya. Jikapun kamu harus bertengkar, gitu ya, sampai pada akhirnya tidak mau berhubungan, ya, baik hubungan khusus maupun hubungan secara umum, ya, batasnya itu kata Allah hanya 4 bulan. Itu disebut dengan al-ila.
ila al-bu'du. Ya, karena mungkin saking kesalnya, pokoknya 4 bulan batasnya. In aradu islaha, jika mereka ingin kembali, maksudnya rujuk dari sumpah itu, kemudian rujuk kembali, bercampur kembali, ya, baik waktu itu atau sesudahnya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya menderita disebabkan sumpahnya itu. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Jika rujuk di sini tekanannya ini jauh lebih baik, dan Allah mengampuni itu. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah ini. Kemudian ternyata jika putusannya adalah, ya, tidak bisa rujuk, di ayat setelahnya wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan sekiranya mereka, ya, berketetapan hati, ya, untuk tetap berpisah, untuk talak, jika mereka berazam untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya sudah bulat tekad untuk berpisah. Ya, setelah tadi masa, boleh jadi masa mediasi di waktu 4 bulan, ya, artinya tak mau kembali, ya, maka mereka harus menjatuhkannya. Artinya mereka harus menjatuhkan talaknya, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dari ucapan mereka. Jangankan yang diucapkan, ya, yang terdetik di dalam hati saja Allah Maha tahu. Artinya Allah Maha tahu maksud atau tekad mereka. Ya. Jadi setelah menunggu selama 4 bulan, tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka kecuali kembali atau menjatuhkan talak. Jadi setelah 4 bulan itu hanya ada 2 pilihan. Kembali dan dapat ampunan Allah, atau jatuh talak. Mungkin di sega talak itu kita baca, ya, jika saya meninggalkan istri saya, ya, berapa? 6 bulan apa 3 bulan? 6 bulan berturut-turut, maka jatuh talak kepada istri saya 1. 6 bulan. Padahal kalau patokan dari Quran diempatin, ya, di sega talak itu diberikan ruang yang lebih panjang lagi agar masa-masa mediasi bisa terjadi. Ya, karena talak itu, ya, abghadul halal ilallahi at-talak. Sesuatu yang halal tetapi dibenci sama Allah, halal tapi dibenci sama Allah, Allah nggak suka. Bahkan ketika sang istri minta, wah ini repot nih, cerai aja Pak, itu aras itu sampai guncang kok. Artinya memegang teguh janji suci antara 2 pasangan itu jauh lebih ditekankan. Nah, itu. Dan talak ini, ya, subhanallah,
Satu sisi kita kalau dengar talak itu apa ya? Sesuatu yang nihil, sesuatu yang negatif. Tetapi saya ada beberapa pengalaman dari para mu'alaf. Ya. Udah ratusan mu'alaf dengan berbagai macam latar belakangnya. Salah satunya yang unik adalah ada seorang ibu asal mana itu? Cigending kalau nggak salah. Beliau ini udah bertahun-tahun sudah punya anak satu, ya. Penganut Kristen Katolik. Ketika beliau mengalami semacam KDRT, kemudian lapor dari mulai mengurus wilayah sampai ke pusat, bahkan sampai ke Jakarta. Tiap kali terjadi KDRT begitu. Kemudian beliau sampaikan hanya dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Di situ ada foto-foto siksaan, ya, foto-foto siksaan masa depan, gitu ya. Kemudian ya sudah pulang. Jadi tidak jadi menuntut kepada suaminya untuk bercerai. Lagi-lagi ketika sampai di rumah terjadi berkali-kali. Pada ujungnya you are the victim. Kemudian ketika di dalam ayat ini jelas. Ketika proses mediasi tidak bisa terjadi, maka cerai. Di Islam is my way pada akhirnya. Islam itu ada solusi. Ibarat sepatu nggak cukup, nomornya kekecilan, kita paksa ya lecet. Maka pintu emergensinya adalah tolak. Lantas ibu bilang, saya sepakat, saya menemukan jawaban di dalam al-Islam. Saya akan meninggalkan agama saya, karena di dalam agama saya yang lama ini, tidak ada aturan nikah itu seumur hidup. Sekarang baru digodok undang-undangnya bagaimana pasangan jika berselisih atau ada sesuatu, mereka mendapatkan payung hukum untuk berpisah. Baru digodok. Di Islam ketika ada perselisihan, ketika ada ketidakcocokan di tengah-tengah perjalanan keluarga, maka Masya Allah, si ibu itu memandang betapa lengkapnya al-Islam. Ketika saya menemukan masalah, saya menemukan jawabannya. Akhirnya bersyahadat. Luar biasa. Talak satu sisi apa? Negatif ya. Baik, negatif satu sisi kan. Tapi di sisi lain itu jadi jalan hidayah bagi ibu itu. Subhanallah perjuangannya. Sampai malam-malam telepon, Pak Ustaz, mukena saya dibakar. Bagaimana sholat saya? Ibu sholat semampu ibu dalam kondisi seperti itu. Tidak mudah tantangannya. Setelah beliau putuskan, itu adalah sebuah keputusan, dan suaminya sendiri tidak bisa tidak bisa berargumen gitu. Sampai akhirnya karena malu, malah di rumahnya itu diadakan misa mingguan segala macam. Nah ini ya,
Ternyata bagi kita ketika ini berpikir kata-kata yang negatif, ternyata ketika Allah kehendaki itu jadi pintu hidayah, dia merasakan itu adalah solusi. Sampai akhirnya Pak Ustaz, ya ini perjuangan panjang, saya mau gimana, mau nggak mau harus terpisah dengan anak saya yang baru 6 tahun. Saya hanya berdoa, jika dia dewasa nanti dia kembali kepada saya. Itu luar biasa, ya. Kemudian ada mujizat-mujizat lain, ya, dari ayat Al-Quran yang akhirnya menyampaikan kepada jalan hidayah. Ya, di ayat selanjutnya Allah menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali quru. 3 kali suci dari haid. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya. In kunna yu'minna billah, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaumil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in arada islah. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, dalam masa iddah itu. In arada islaha, jika mereka para suami ini menghendaki islah atau menghendaki rujuk. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, bil ma'ruf. Walirijali alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Dan wanita-wanita yang ditolak, wal mutallaqat yatarabbas. Tarabbas itu tarabbasa yatarabbasu, ya, menunggu. Ya. Beda dengan terabas. Kalau terabas itu grupnya ngetrek, ya, tarabas. Menunggu atau menahan diri, ya, untuk tidak nikah lagi di masa itu selama 3 kali quru, yaitu dihitung dari mulai dijatuhkannya talak, 3 kali suci. Quru adalah jamak dari qara'un dengan fathah qaf, ya. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada pula yang mengatakan haid. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Ya. Itu. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Ya. Adapun yang mengenai belum dicampuri, ya,
maka tidak ada iddahnya. Ya. Jadi menikah tetapi belum sempat karena mungkin kesibukan, ya. Maka tidak ada iddahnya berdasarkan firman Allah, maka mereka itu tidak mempunyai iddah bagi. Ya. Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya. Nah, di sini mungkin yang sudah menopause, yang sudah terhenti haidnya itu tidak ada iddah. Ya. Atau anak-anak yang masih di bawah umur yang belum haid. Nah, ini juga tidak ada iddah. Karena bagi mereka iddahnya selama 3 bulan. Ya. Itu artinya yang haid. Kalau anak di bawah umur, ibu yang sudah tidak haid lagi, maka tidak diperlukan iddah. Mengenai wanita-wanita hamil, maka iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, jadi kalau wanita hamil, ya kemudian ya diuji untuk berpisah dengan pasangannya, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surat At-Talaq. Sedangkan bagi wanita budak, ya sebagaimana menurut hadis, iddah mereka adalah 2 kali quru. Kalau budak itu 2 kali suci kalau budak. Ya. Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka berupa anak atau darah haid. Ya, boleh disembunyikan. Ya, buat modus, buat nyenengin mertua misalnya. Udah nggak haid, padahal sebetulnya tidak menginginkan adanya keturunan. Hanya murni supaya nyenengin saja. Nah, ini tak boleh. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Diikat oleh Allah jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ketika imannya baik, ketika imannya benar, tidak akan menyembunyikan hal-hal yang prinsip seperti itu. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas, laki-laki itu pemburu, kalau perempuan itu yang diburu. Termasuk hak rujuk itu ada pada suami. Sekalipun mereka tidak mau dirujuk, ya, di saat demikian, artinya di saat menunggu itu, jika menghendaki perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri. Ya. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat perbaikan dan bukan merupakan syarat, ya. Bukan merupakan syarat diperbolehkan. Ini mengenai talak rajai ayat ini. Dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami. Karena sewaktu masih dalam masa iddah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini. Jadi ketika masa iddah, maka belum boleh ada lelaki lain yang dibebankan kepada mereka secara menurut syariat. Dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang mencelakakan istri dan lain sebagainya. Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan mas kawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantung mereka sendiri. Ya. Dan Allah Maha Tangguh. Allah dalam kerajaannya Maha Bijaksana. Dan Allah dalam rencananya itu Hakim, ya, Maha
Maha bijaksana. Nah ini tuntunannya. Jadi selama masa 3 bulan. Ya. Jadi ini jelas ya, undang-undang Allah ya dalam keluarga, bukan baru merancang ya. Nah, masa bersih ini atau masa talak ini menjadi jalan hidayah. Ya, tadi sudah di prolog disampaikan bahwa talak, cerai, masa idah ini menjadi jalan hidayah. Misalnya Robert Guillem, ya, ini senior orang Yahudi, ya, pakar genetika dan pemimpin Yahudi di Albert Einstein College, ya, di mana beliau menyatakan dengan tegas ketika menjadi Muslim, ya, dia masuk Islam setelah kagum dengan ayat-ayat Al-Quran tentang masa iddah. Tentang masa iddah, wanita muslimah selama 3 bulan. Ini. Kalau tadi ibu tadi apa? Jalan hidayahnya. Ketika ada kekerasan, ketika banyak konflik, tidak bisa terselesaikan, jalan keluarnya adalah cerai. Kalau Profesor Guillem ini masa idahnya. Jalan hidayahnya itu masa idahnya, masa tunggu. Ya. Masa tunggu perempuan selama 3 bulan, selama proses dicerai oleh suaminya. Nah itu jalan hidayah beliau. Kenapa? Hasil studi yang beliau sampaikan, ya, hubungan suami istri menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik khususnya pada perempuan. Jadi semacam ada sidik jarinya, ya. Nah itu tiap kali akan meninggalkan spot. Itu penelitiannya. Kemudian dia mengatakan, Guillem ini, jika pasangan suami istri tidak berhubungan, maka tanda itu secara perlahan-lahan akan hilang antara 25 sampai 30%. Ya. Kemudian Guillem menambahkan tanda tersebut akan hilang secara keseluruhan setelah 3 bulan berlalu. Jadi Guillem itu membuktikan kenapa Allah berikan masa tunggu di tiga kali haid, 3 kali bersih, ya. Karena itu perempuan yang dicerai akan siap menerima sidik khusus laki-laki baru setelah 3 bulan. Wah, luar biasa ya, sampai diteliti gitu. Kenapa 3 bulan? Oh ternyata baru boleh ada sidik jari baru itu setelah 3. Luar biasa. Kemudian beliau tunjukkan bukti-bukti empiris. Ya, beliau melakukan penelitian. Beliau menemukan setiap wanita muslimah, ya, yang dilakukannya di mana? Di Afrika, itu hanya mengandung 1 sidik khusus dari pasangan mereka saja. Itu di Afrika, terutama yang muslimah. Ya. Sementara di perkampungan non-muslim di Amerika, beliau lakukan penelitian, membuktikan dari hasil penelitiannya itu bahwa wanita di sana yang hamil memiliki jejak sidik 2 hingga 3 laki-laki. Ini berarti wanita-wanita non-muslim di sana melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah. Ya. Jadi setelah beliau tadi mengkaji dari sisi kenapa harus 3 bulan, menelitinya, kemudian dicek di lapangan antara wilayah muslim dengan yang non muslim, ya, hasilnya tadi, ya. Kemudian
Beliau juga melakukan penelitian bahkan kepada istrinya sendiri. Hasilnya menunjukkan istrinya ternyata memiliki 3 rekam sidik laki-laki lain, alias istrinya pernah berselingkuh. Dari penelitiannya hanya 1 dari 3 anaknya ya yang berasal dari dirinya. Ya. Kemudian dikuatkan oleh Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Beliau ini sebagai konsultan kesehatan, ya, pakar di bidang anatomi medis. Ya, Dr. Abdul Basit menegaskan bahwa Robert Guilhem masuk Islam setelah 1 mengetahui hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan Al-Quran tentang penyebab penentuan iddah selama 3 bulan. Masya Allah. Ya, nah, ini alhamdulillah ya. Jadi kita temukan di ayat talak itu ternyata ada jalan di sana, ada jalan hidayah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi ilmu dan menguatkan keimanan kita betapa di dalam Al-Quran setiap ayatnya sebetulnya menjadi way of life, menjadi jalan kehidupan, menjadi jalan keluar, menjadi solusi atas problematika hidup dan kehidupan manusia secara umum. Mudah-mudahan banyak hidayah-hidayah yang lain yang dapat kita ungkap di ayat-ayat yang lain dan di surat-surat yang lain. Amin Allahumma amin. Demikian walaupun minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.